Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, lebih dirahmati Allah Ta'ala dari Majelis Taklim Tahyas ini. Pertama-tama dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izinnya, dengan nikmatnya dan taufiknya kita bisa berkumpul bersama di sini dalam rangka ngaji, thalabul ilmi. Semoga usaha kita menuju tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal soleh, amal yang ikhlas, amal yang mencari ridhonya, dan amal yang mendekatkan diri kita kepada surga Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau di akhir zaman. Bibi rahmati Allah Ta'ala, berikut kabarnya ini. Alhamdulillah, nanti sehat sedaya, memudahkan segala urusannya. Ya, sebelumnya matur nuwun ya, ini sebenarnya jadwal dari ini pada rumah. Saya membadani saja. Semoga pengganti ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan juga untuk panjenengan semuanya. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang tazkiyatun nafs. Sebelumnya pernah membahas tazkiyatun nafs itu? Pernah nih. Ini betul kok. Tazkiyatun nafs ini landasannya. Yang pertama, kenapa kita membahas tazkiyatun nafs? Ya. Tazkiyatun nafs ini kalau kita lihat di ayat-ayat ada beberapa yang menyebutkan, yang mengharuskan kita mensucikan jiwa kita. Yang pertama dari surat Al-Jumu'ah ayat 2. Al-Jumu'ah ayat 2. Ayatnya berbunyi, qala Allah Ta'ala huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus fil ummiyin, di kaum yang buta huruf, seorang rasul. Di antara mereka yang tugas rasul itu adalah yatlu 'alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim. Nah, di situ ada kata-kata wa yuzakkihim. Nah, dari sinilah wa yuzakkihim, selain tugas rasul adalah menyampaikan, membacakan ayat-ayat dan menjelaskannya, tugas rasul adalah wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Dan juga wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan juga mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal sebelum mereka atau sebelum kedatangan Rasul itu mereka dalam keadaan ya sesat yang nyata. Ya, maka di sini ada tugas Rasul menyampaikan ayat, membacakan ayat, membersihkan jiwa-jiwa mereka, kemudian mengajarkan Al-Quran dan juga hikmah, yaitu sunnahnya. Jadi tugas Rasul selain mengajak umatnya untuk qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah pasti kalian akan beruntung. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan siapapun. Selain itu juga membersihkan jiwa-jiwa mereka. Itu yang pertama di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Yang lebih jelas lagi yaitu di surat Asy-Syams. Mulai di Asy-Syams, surat Asy-Syams mulai dari ayat 1 sampai 10. Ya. Di sini kita lihat, semoga pernah dibahas di tafsir surat Asy-Syams.
Mulai dari firman Allah Ta'ala, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Kita lihat ya di sini Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang lebih dari satu. Pertama wasyamsi, demi matahari, wa duhaha, demi cahayanya, wal qamari, demi bulannya, idza talaha, ketika mengiringi matahari itu sendiri, wan nahari idza jallaha, demi waktu siang, wal lail idza yaghshaha, demi waktu malam, was samaa'i wa ma banaha, demi langit, wal ardi, demi bumi, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa. Nah, di sini dalam kaidah tafsir, kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah pasti ingin mengabarkan sesuatu yang sangat-sangat penting. Sebagaimana kalau kita sumpah, demi Allah saya begini, demi Allah saya tidak begini. Tujuannya adalah untuk menekankan, menguatkan orang yang kita ajak bicara biar paham dan yakin, mantap, tidak ada keraguan. Nah, di sini istilahnya ada sumpah, kemudian ada berita yang ingin ditekankan. Kira-kira berita yang akan ditekankan adalah qad aflaha man zakkaha. Berarti Allah bersumpah dengan menyebut 1, 2, 3, 4 banyak. Kalau sumpah dengan satu saja itu sudah sangat penting, apalagi ini ditambah dengan banyak sekali sumpah. Nah, di sini penekanan bahwasanya qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Misalnya nih, seandainya saja Allah mengatakan langsung qad aflaha man zakkaha, kita yakin itu berita penting. Ini seperti di surat Al-Mu'minun misalnya, qad aflaha al-mu'minun, itu langsung tanpa sumpah. Sejak di awal langsung qad aflaha al-mu'minun. Ya, namun di sini kenapa tidak langsung qad aflaha man zakkaha? Kok didahului dengan sumpah banyak sumpah tadi? Nah, ini menunjukkan begitu pentingnya, sangat pentingnya tazkiyatun nafs. Nah, inilah kalau dalam tafsir ini, dalam Al-Quran, makna sumpah itu adalah untuk menekankan, meyakinkan sehingga tidak ragu. Itu kalau satu saja. Nah, ini banyak sumpah, berarti sangat double sangat penting. Jadi qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan amat sangat rugilah, celakalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Berarti ini dalilnya sampun dapat surat Jumu'ah ayat 2 dan surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10, intinya di ayat 9 dan 10. Nah, sekarang kita lihat begitu pentingnya tadi. Terus makna tazkiyatun nafs apa nih? Tazkiyatun nafs itu dari bahasa Jawa nih. Bahasa Jawa atau bahasa Jerman? Dari bahasa Arab. Tazkiyah, dari kata tazkiyah dan nafs. Tazkiyah. Nah, kira-kira tazkiyah itu apa nih? Bersih, apalagi? Tazkiyah itu dari kata zakka yuzaki tazkiyah. Dalam bahasa Arab nih, tazkiyah itu bisa diartikan zakat, yaitu zakat, toharoh, nama, ziyadah, wal islah, itu bahasa Arabnya. Kita terjemahkan, zakka yuzaki itu maknanya tadi yang banyak disebutkan, bersih, suci. Selain bersih dan suci, itu ada makna zakat. Sebagaimana mana zakat? Zakat itu maknanya selain membersihkan juga selain membersihkan, mensucikan, apalagi? Itu menambah. Nah, berarti ada dua makna di sini. Karena zakat itu bukan hanya membersihkan, sebenarnya nambah harta kita di sisi Allah Ta'ala. Karena harta itu disodakokan gak berkurang, justru malah bertambah. Namun itulah kita galak sodako, mau berkurang rekening saya atau di kantong saya habis. Ya, padahal itu bertambah di sisi Allah Ta'ala, bahkan lebih banyak. Nah, maka dari sini tazkiyah itu maknanya bersih, suci, tumbuh, berkembang, bertambah, dan menjadi lebih baik. Nah, kan berarti maknanya indah nih. Tazkiyatun nafs itu artinya membersihkan,
mensucikan, kemudian mengembangkan, menambah sehingga menjadi baik. Berarti kalau orang belajar tazkiyatun nafs pasti jadi lebih baik dan hatinya lebih bersih, suci. Tidak ada lagi sakit hati, sensi, apalagi saya apalagi gitu. Jadi hatinya benar-benar tahes gitu. Hatinya benar-benar sehat. Karena sehat itu nggak harus fisik, terutama hati terlebih dahulu. Maka dari sini ada dua makna dari tazkiyatun nafs. Kalau dalam bahasa Arab ada istilahnya tahliyah. Tahliyah itu membersihkan, mensucikan dari segala macam kotoran. Jadi kalau kita mempelajari tazkiyatun nafs langsung tertuju dua poin. Poin pertama membersihkan, mensucikan dari segala macam kotoran-kotoran. Kira-kira kotoran-kotoran kita itu apa nih? Nih, pikiran, hati, itu semuanya sumbernya dari mana? Nih, hati bisa kotor gara-gara yaitu dosa. Berarti harus membersihkan diri dari segala macam kotoran berupa dosa, maksiat, akhlak buruk, ya semuanya itu. Nih, dosa ini ada dosa besar, ada dosa kecil. Nih, dosa besar yang besar adalah syirik, kemudian kekufuran, kemudian bertingkat-tingkat ada kemaksiatan, nih, ada macam-macam dosa besar. Jadi intinya membersihkan, mensucikan diri dari kotoran-kotoran berupa dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dan akhlak-akhlak buruk. Karena percuma nanti hati kita bersih, namun nggak ngefek ke akhlak kita. Istilahnya sudah dibersihkan, tapi mulutnya ini loh, kok tajam silat. Jadi menyakit kalau ngomong itu. Jadi itu yang pertama, dibersihkan. Setelah bersih jiwa kita, baru ditambahi dengan hiasan-hiasan berupa amal soleh. Nah, inilah dua makna ini, bersih dan berkembang menjadi lebih baik. Berkembangnya bagaimana? Dihiasi dengan amal-amal soleh dan akhlak yang terpuji. Jadi itu. Jadi bisa kita simpulkan, setelah dibersihkan baru setelah dibersihkan, disucikan, baru setelah itu dihiasi, dikembangkan dengan apa? Amal soleh. Amal soleh ini banyak sekali. Yang paling utama yaitu tadi tauhid, akidah, ibadah, dan juga akhlak-akhlak mulia, baik itu lisan kita, perbuatan kita dan seterusnya. Itu makna tazkiyah. Nah sekarang makna nafs, nafsun. Banyak kita temui di ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nafsin wa ma sawwaha, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Macam-macam. Kira-kira nafsun itu artinya apa? Jiwa. Kalau hawa nafsu itu sama. Hawa dan nafsu itu bahasa Arab dua-duanya sebenarnya. Hawa itu keinginan, nafsu jiwa. Apakah hawa nafsu mesti negatif? Apakah hawa nafsu mesti buruk? Tidak. Makanya jangan hawa nafsu. Maksudnya hawa nafsu yang apa? Nah kita ngaji di sini pakai hawa nafsu. Maksudnya keinginan jiwa untuk berbuat baik. Jadi nafsu itu adalah jiwa kita. Namun apa yang dimaksud jiwa yang ingin kita bersihkan? Apakah itu adalah ruh kita, hati kita, atau semua anggota tubuh kita? Jadi yang paling utama adalah ruh, hati, kemudian hal-hal yang bisa membedakan antara baik dan buruk berupa kesadaran. Jadi yang kita bersihkan adalah ruh, hati kita, dan kesadaran kita. Intinya itu tiga itu nih. Jadi roh kita, hati kita, dan kesadaran itu semuanya bersumber dari hati. Kenapa? Karena hati ini kalau baik, semuanya ikut baik. Kalau hatinya bersih, pasti mulut ikut bersih, penglihatan ikut bersih, pendengaran ikut bersih, dan semuanya ikut bersih. Makanya yang dibersihkan di sini adalah hati yang utama dan pertama.
Jangan sampai kita membersihkan yang lain namun hatinya lalai. Ibaratnya yang sering kita dengar, hati kita itu seperti wadah. Kalau diisi teh maka yang keluar teh. Kalau diisi air putih yang keluar air putih. Nggak mungkin diisi air putih keluarnya teh atau kopi. Ya, berarti hati itu wadah, tergantung kita mengisinya apa. Kalau sudah kita bersihkan, semuanya akan ikut bersih. Ini sebagaimana sabda Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyil qalbi. Ketahuilah di dalam jiwa manusia, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Perumpamaannya, jika segumpal daging ini bersih, baik, semuanya akan ikut baik. Namun jika itu buruk, semuanya akan ikut buruk. Ketahuilah itu adalah hati, hati maknawi, bukan hati liver kita nih atau jantung, bukan, tapi hati maknawi. Jadi itu berarti kita sudah mengetahui makna tazkiyatun nafs, membersihkan, mensucikan, kemudian mengembangkan dengan amal soleh yang menghiasi dengan amal soleh sehingga sempurna. Sudah bersih, kemudian dihiasi dengan amal soleh. Makanya tidak cukup hanya dengan membersihkan jiwa, istighfar, tobat, terus nggak beramal soleh. Atau amal soleh terus, tapi jiwanya nggak dibersihkan. Jadi kadang kita luputnya di situ. Amal soleh, amal soleh, amal soleh, tapi niatnya salah. Niatnya bukan lillahi ta'ala. Niatnya ingin pujian, niatnya riya, ya niatnya ingin saingan sama tetangganya. Gitu. Jadi banyak kotoran-kotoran hati yang harus kita bersihkan di sini. Ya, kemudian kita ingin mengetahui sifat jiwa manusia. Sifat jiwa manusia ada 3 yang disebutkan dalam beberapa ayat. Yang pertama yaitu nafsun mutmainnah. Nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Ini di surat Al-Fajr ayat 27. Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Nah, pertanyaannya ini, wahai jiwa-jiwa yang tenang, bagaimana agar jiwa kita tenang? Ini bersih. Tanda hati kita bersih itu adalah kita selalu ingat kepada Allah, zikir kepadanya, istighfar kepadanya, hati selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Minimal itu sering zikir. Ya, karena dengan zikir itu tanda-tanda hati seorang hidup, hati seorang bersih, hati seorang tenang. Ya, disebutkan di surat Ar-Ra'd ayat 28 ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah itu hati menjadi tenang. Coba nih misalnya kita di Ar-Ra'd tadi, Ar-Ra'd ayat 28. Pas kita sedang sumpah-sumpahnya, kemudian kita nggak mengenal apa itu zikir, apa itu istighfar, apa itu tasbih, tahmid dan tahlil. Ya, kita ingin mencari ketenangan. Kalau misalnya kita tidak menyebut nama Allah dengan zikir tadi, kira-kira ya kesumpahan, kesusahan tadi bisa hilang kira-kira? Nggak bisa. Ini alhamdulillah ada syariat namanya zikir, sehingga benar-benar dikatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini tadi di surat di Ar-Ra'd. Di Ar-Ra'd ayat 20 yang di Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu atau alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka itu tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya zikir kepada Allah itu menyebabkan hati menjadi tenang. Nih, pertanyaannya berikutnya. Kita saat ini apakah termasuk zikir? Ya, termasuk pengajian, ngaji, majelis taklim, baca Quran, itu termasuk zikir. Makanya dinamakan majelis zikir. Ya, itu jiwa yang pertama ya.
Semoga kita semuanya tergolong masuk jiwa-jiwa yang tenang. Tenang ya? Saya ingin tenangnya. Itu tenang. Kemudian ada jiwa yang kedua yaitu jiwa lawwamah. Jiwa lawwamah itu jiwa yang selalu menyesali. Jiwa yang selalu menyesal. Itu disebutkan di surat Al-Qiyamah. Di surat Al-Qiyamah disebutkan wala uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah, di sini Allah bersumpah lagi. Allah bersumpah dengan la uqsimu biyaumil qiyamah, dengan hari kiamat, dan bersumpah dengan jiwa yang sangat-sangat menyesal dalam. Menyesalnya bukan getun kedik, tapi sangat-sangat mendalam. Pernah dia merasakan kewutan gitu, ya, yang sedih dan sebagainya. Itulah jiwa manusia kelak. Gak yang soleh, gak yang ahli maksiat, semuanya menyesal. Loh, kenapa nih? Kalau yang ahli maksiat jelas, naudzubillah. Yang kufur, yang syirik, yang munafik menyesal, dan menyesalnya sudah terlambat. Ya, tidak bisa mengulangi kembali sejenak saja di dunia, gak akan bisa. Nah, namun orang-orang soleh kenapa kok menyesal juga nih? Ya, karena kebaikannya nggak los-los, nggak jor-joran. Loh, kenapa kemarin kok cuma 1.000, kok cuma 2.000, kok cuma 500, kok nggak sekalian saja? Ibadahnya kok nggak banyak? Nah, menyesal. Nih, makanya ini benar-benar ini firman Allah. Kalau Allah itu hak, nih, firman Allah itu benar adanya. Di surat Al-Qiyamah tadi ayat 2, Allah benar-benar bersumpah. Ini Allah yang bersumpah dengan jiwa yang pasti nanti akan menyesal. Menyesal karena dosa-dosa yang dilakukan, menyesal juga karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Masih ada harapan bisa diperbaiki. Namun kalau nanti di yaumul qiyamah, ya tidak ada lagi ya kembali untuk memperbaiki penyesalan yang sudah dilakukan. Ya, itu jiwa yang kedua nih. Ini makanya mumpung belum terlambat, karena penyesalan itu pasti di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran, di penyesalan pasti di akhir. Kalau di dunia masih bisa diperbaiki. Nah, ini kita tujuannya adalah tazkiyah, memperbaiki, membersihkan, mensucikan, kemudian menghias dengan amal-amal soleh. Oke, kemudian jiwa yang ketiga adalah jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Disebutkan di surat Yusuf ayat 53. Jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Ini kisahnya Nabi Yusuf bersama istri raja, yaitu wanita yang sebagai istri raja, yang ratu, kaya raya tentunya, mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat zina, berbuat buruk. Ya, dua-duanya sebenarnya saling mencintai, saling suka. Ya, namun Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Ta'ala sampai-sampai mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya, di surat Yusuf ayat 53. Ini ayatnya berbunyi inna nafsa la'ammaratun bisu. Sebenarnya jiwa itu, nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Illa man rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Tuhan. Nanti kita akan selamat dari jiwa yang buruk. Nah, harus mencari rahmat Allah, mencari ridho Allah dengan ibadah, amal soleh, zikir, taubat, istighfar, semuanya. Yang kita lihat di sini kisah Nabi Yusuf ini di surat Yusuf. Sebelumnya ayat itu menjelaskan atau menceritakan bagaimana godaan ya Nabi Yusuf, godaan istri raja kepada Nabi Yusuf yang sudah ditutup rapat pintu ya, yaitu depan belakang ditutup, kemudian hanya berdua saja, kemudian sampai ya diajak untuk berbuat zina, namun Nabi Yusuf lari. Yang sobek itu depannya atau belakangnya? Belakang, menunjukkan yang menarik itu siapa? Ya belakangnya. Kalau seandainya yang sobek itu depan, berarti yang lebih agresif yang laki-laki. Ternyata yang sobek belakangnya. Ya pun damin duburi.
Ya, akhirnya di situ Allah selamatkan. Makanya dari sini ada pelajaran inna nafsal ammaratun bisu. Jiwa itu selalu saja mengajak kepada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Karena di jiwa kita atau di semuanya diri kita punya qarin minasyayatin. Ada penasehat baik, ada pengajak keburukan. Tinggal semuanya itu berperan, ya. Tinggal melihat mana pada diri kita yang lemah. Ketika kita lemah, nggak dikit syaitan masuk, membisik-bisiki, membiasi. Ketika kita ingat kepada Allah, dekat dengan Allah, syaitan meninggalkan kita. Makanya contoh bagaimana zikir itu bisa mengusir syaitan, yaitu contoh-contoh seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika seorang marah dalam hadis ini, ketika dua orang saling bertengkar, sudah mau kontok-kontokan, kemudian satunya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pasti hilang emosinya. Kalau sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim nggak hilang-hilang. Iya, ini maka yang bacanya harus pakai hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian duduk, ya, kemudian menenangkan diri, sabar, ya, dan seterusnya. Jadi itu ya. Nah, ini kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Setelah kita tahu tazkiyatun nafs, kita tahu jiwa-jiwa kita, ya. Sekarang kita ingin mengetahui macam-macam hati. Ya. Karena kan jiwa tadi ada yang menyesal, ada yang tenang, ada yang selalu mengajak kepada keburukan. Yang kita sebutkan tadi sumbernya itu dari apa nih? Dari hati. Nah, hati itu terbagi menjadi tiga. Hati manusia. Hati manusia itu terbagi tiga. Ada yang qalbun marid. Yang pertama dulu, ada qalbun salim, hati yang sehat, selamat. Kemudian ada hati yang marid, hati yang sakit, dan ada hati yang mati, mayyit. Nah, dari sinilah tazkiyatun nafs dimulai. Hati yang salim, selamat, sehat, ini tahes tadi. Hati yang sakit, marid. Kemudian ada hati yang mayyit, mati juga. Bagaimana dengan hati yang salim tadi? Apa ini? Salim, sehat, selamat. Selamat dari apa nih kira-kira? Hati kita itu selamat, sehat dari apa? Yang tadi kita sebutkan, dari segala macam dosa, segala macam keburukan, semuanya itu bersih. Karena Nabi pernah ditanya, ayyun nasi khair atau ayyun nasi afdal, ya, dalam secara makna, siapakah manusia yang paling baik? Yaitu kullu lisanin, yaitu kullu saduqul lisan wa mahmumul qalbi. Setiap yang jiwanya itu, setiap yang lisannya jujur dan hatinya bersih, itu orang yang terbaik di sisi Allah itu adalah yang lisannya selalu jujur dan hatinya bersih. Bagaimana hatinya bersih itu? Selamat dari dosa, selamat dari kezaliman, selamat dari hasad, selamat dari dengki, ya, dan semuanya. Nah, tinggal kita ini melihat ini. Meskipun kita harus jujur nih, hati kita itu benar-benar sehat atau betul? Nggak usah dijawab, langsung dijawab di sini kan. Sebenarnya ya gimana ya? Kadang kita kalau sakit dikit aja, kadang kita jiwa kita, tubuh kita sakit dikit aja ke dokter. Ini suaranya Sarah ini. Misalnya, cepet-cepet ke dokter, minum apa gitu. Ya, atau kita pegel-pegel, linu-linu, cepet-cepet dan ke dokter, check up. Jangan-jangan nanti sakit apa. Nah, kenapa hati kita ketika sudah merasakan ya sakit gitu, kok diam saja? Alah nanti aja, gak apa. Biasanya ini ya, gak usah dibikin. Biasanya muncul sifat apa? Ya, emosinya, amarahnya, sifat hasadnya, sifat ketidaksukaan kepada saudaranya, sifat kebencian kepada saudaranya, sifat merendahkan saudaranya. Belum lagi hubungan kita dengan Allah, ya. Kadang ikhlas, kadang tidak, kadang riya, ya, kadang menginginkan pujian manusia. Kadang kalau sedekah itu, kalau namanya nggak dicatat, ya boleh.
Atau kalau misalnya gak disebutkan ini, nah percuma saya sudah kok. Ya, atau hal yang lain. Jadi hati kita ini masih banyak penyakitnya. Dan seorang yang nanti akan selamat ketemu dengan Allah adalah orang yang hatinya bersih. Di surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Ini ayatnya berbunyi Asy-Syu'ara 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari nanti yaumul qiyamah itu la yanfa' malun wala banun. Tidak bermanfaat harta dan anak. Kita punya harta buahnya, yang mau anak buahnya, tidak akan bermanfaat kecuali yang datang dengan hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, kemunafikan, dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Selamat dari kezaliman, hasad, merendahkan orang lain, ya. Selamat dari penyakit riya, sum'ah, semuanya. Jadi harus benar-benar bersih. Makanya tazkiyatun nafs itu bukan perkara ringan nih, berat. Ya, kalau maknanya tadi kita sudah paham. Namun mengamalkannya inilah yang ya. Karena itu membutuhkan tiap detik. Ya. Pernah disakiti orang, pengen balas tuh buat iya, nggak balas tapi kalau ketemu, wah, iya, insya Allah buat kami. Atau curhat di media sosial, update status. Oh pancen ya, jadi kita mungkin bisa memaafkan orang lain, mengatakan enggak apa-apa, tapi hatiku lorong. Ya, enggak apa-apa tapi hatiku sakit. Ya, enggak berdarah, sakit tapi enggak berdarah. Ya, jadi ujiannya ini macam-macam. Bisa ujiannya itu ketika ibadah, keikhlasan kita itu kalau hubungannya dengan Allah, atau keterkaitan hati kita dengan Allah kurang, sehingga tawakalnya kurang, ya takutnya kepada Allah kurang, cintanya kepada Allah kurang, harapannya kepada Allah kurang, khusyuknya kepada Allah kurang. Itu karena hati tidak salim, tidak selamat. Itu hablum minallah. Hablum minannasnya, ya kadang kita emosi kepada orang lain, ya pengen balas orang lain, dendam, dengki, tenono ya. Ini sih menyusun strategi ini. Nah ini nggak boleh nih. Nah itu, karena itu nanti menjadi sumber penyakit. Awalnya sakit hati, nah nanti lama-lama jadi sakit fisik. Kan dipikir terus, dipikir, ngeluh, akhirnya sudah sakit. Dia nunggu baterainya. Nah, insya Allah saya hanya teorinya saja. Panjenengan semuanya lebih berumur, lebih banyak pengalaman asam manis kadang. Iya, asam garam. Iya, berarti hati yang bersih itu adalah hati yang bersih dari ini dua penyakit sumbernya, syubhat dan syahwat. Nih, nanti akan kita bahas syubhat dan syahwat. Jadi qalbun salim itu hati yang bersih, hidup. Hati yang hidup tadi dengan apa ya? Zikir. Bersih itu dari syubhat dan syahwat, dipenuhi dengan ilmu, iman, ya cinta kepada Allah dan Rasulnya, bersih dari kesyirikan, kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadi kalau bisa kita simpulkan, hati yang salim itu, hati yang sehat itu adalah hati yang hidup, bersih, selamat dari syubhat dan syahwat, yang dipenuhi iman, ilmu dan cinta kepada Allah. Jadi maknanya akan dalamnya. Kalau kita tanya, apakah hati kita benar-benar cinta kepada Allah? Nih, misalnya kajiannya libur ya, semuanya diganti 10 jutaan, misalnya nih. Atau kita kadang masih mengedepankan syahwat. Nah, syahwat itu nanti akan kita jelaskan, bukan hanya kepada lawan jenis saja syahwat itu. Syahwat itu bisa berupa nih, harta, 3T itu, harta, tahta, wanita. Nih, harta, tahta, wanita. Nanti akan kita sebut. Itu yang pertama nih, hati yang bersih,
saling sehat selamat. Kemudian hati yang sakit, namanya sakit berarti punya penyakit. Penyakitnya ini ada penyakit dengan Allah, ada penyakit dengan manusia. Kalau penyakitnya dengan Allah, mesti kalau ibadah nggak ikhlas, banyak riyaknya, banyak sum'ahnya, bahkan menginginkan dengan ibadah itu keuntungan duniawi. Ya, salat malam ibadahnya laris, puasa biar apa misalnya, ya biar kelihatan ya fresh, biar inner beauty-nya muncul katanya, ya dan sebagainya. Nah jadi juga itu nih hubungan kita dengan Allah, kadang kita masih lalai, ya, cara berpikirnya masih suka aktif di medsos buahnya ya. Kemudian juga insya Allah buatan nonton sinetron nih, sinetron agak atau itu Ikatan Cinta sudah selesai. Berarti nonton di sana. Berarti kita nonton tahu sudah selesai. Cuma sekedar lihat media sosial. Jadi biar update saja loh ya. Sama batas nonton penuh di hanya sekedar cuplikan di Facebook itu kan gak ada muncul, di Twitter gak ada muncul iklan. Nih, jadi hati kita masih banyak lalainya. Nih, kadang kita lebih suka maksiatnya. Nih. Kita harus jujur. Kadang lebih suka ini, nanti aja tunda-tunda dulu. Ya, nah ini ketika dorongan-dorongan itu yang masuk ke jiwa kita ini berperang. Kalau kita kalah, ya kita sakit sebenarnya. Kadang kalau kita menang, alhamdulillah kita lawan. Namanya itu mujahadah. Dan inilah yang diminta, yang dikatakan walladzina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan-jalan kami, ya pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Dan juga dalam sabda Nabi yang lain, al-mujahidu, mujahid itu bukan orang yang perang di medan perang melawan musuh pakai senjata, bukan. Tapi mujahid itu yang pertama adalah man jahada nafsahu li ta'atillah. Siapa yang berperang melawan jiwanya dalam rangka taat kepada Allah. Ya, makanya sebelum berperang melawan musuh pakai pedang senjata, perangi di hawa nafsu kita terlebih dahulu. Ya, makanya kalau hawa nafsu kita masih condong kepada maksiat, mau melawan musuh ya mundur dulu, masih ngebut no dunianya, kendaraannya, hartanya, keluarganya dan sebagainya. Mau perang ya nggak mau. Istilahnya seperti itu. Ya, jadi hati yang sakit ini cintanya kepada Allah berkurang, ikhlasnya berkurang, tawakalnya berkurang. Demikian juga syahwatnya ini sangat tinggi, syahwat kepada harta, jabatan, kepada lawan jenis, ya, kepada pujian-pujian, popularitas. Kalau zaman kita saat ini banyak orang menjadi konten kreator ya, karena itu sumber uang yang mudah saat ini. Namun itu konten tujuannya biar dapat uang sama subscriber, view banyak, biar terkenal. Ini penyakit juga, ya penyakit gila pujian, gila popularitas. Itu juga syahwat. Demikian juga hati yang selalu di persimpangan jalan, bingung mau ke sana, mau ke sini, bingung. Ya istilahnya di persimpangan jalan, ke surga enggak, ke neraka enggak, akhirnya ya, ujung-ujungnya pasti ke neraka karena nggak tahu jalan. Sehingga tiap hari ini bergejolak, berperang ya antara kemaksiatan, ketaatan, kemaksiatan, ketaatan terus. Ini hati yang sakit. Ini berbahaya kalau dibiarkan, pasti ujung-ujungnya mati. Karena sakit kalau nggak disembuhkan meninggal. Nah ini hati yang mayit yang ketiga nih. Hati yang mayit, hati yang mati, inilah hati-hati orang kufar. Ya, hati orang kufar, hati orang munafik, yang munafik amali, yang munafik i'tiqadi, yang mereka menyembunyikan keimanan seolah tanpa iman. Ini disebutkan di surat Al-Baqarah yang mungkin insyaallah kita semuanya sering membaca dan sudah hafal. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Orang-orang kufar sama saja, kalian mau beri peringatan atau tidak, mereka nggak akan beriman. Kenapa nih? Hatinya sudah mati. Bahkan digambarkan khatamallahu ala qulubihim, hati mereka itu sudah distempel, ditutup. Step ya sudah tutup ya. Telinganya sudah ya ditutup, disumbat, dan penglihatan mereka ada insyaallah penutup. Jadi hatinya distempel, digembok, kemudian pendengarannya disumbat, penglihatannya ini ditutup begini, nggak bisa lihat. Nah sudah, berarti kan ya sudah mati. Makanya walahum adzabun adzim, bagi mereka siksa yang amat sangat berat. Al-Baqarah ayat 6-7. Nah ini berarti ini bisa kita lihat nih, awalnya itu dari mana ya? Hati yang sudah ditutup. Kenapa hati sudah ditutup? Karena besarnya dosa itu. Makanya dalam hadis yang sahih, hati itu ketika atau jiwa kita ketika melakukan dosa, di hati itu muncul tik ya nota hitam, yaitu nuktatun sauda, noda hitam. Kalau ini segera dibersihkan, istighfar, hilang langsung. Tapi kalau tidak, numpuk lama-lama jadi gelap. Kalau sudah gelap, tutup, Allah stempel, nggak akan diberikan hidayah. Itulah orang-orang kufar. Itu kalau dosanya kecil. Bagaimana kalau dosa besar? Kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Semakin besar, semakin tutup, ya akhirnya sudah. Kalau hati sudah tertutup, ini telinganya tersumbat, nggak bisa mendengar nasihat, nggak bisa mendengar hidayah. Matanya ini tertutup, ya ada penutupnya, sehingga di situ ada petunjuk nggak lihat. Kadang kita seperti itu. Nah istilahnya ada pepatah nih, gajah di pelupuk mata tak tampak, namun semut di seberang lautan. Ya kadang kita melihat aib orang lain itu jeli sekali. Ya, oh ini salah. Padahal aibnya sendiri ya nggak bisa lihat. Itu penyakit juga. Ya penyakit merendahkan orang lain. Padahal di surat Al-Hujurat sudah kita ingatkan, la yaskhur qaumun min qaumin ya asa yakuna khairan minhum. Janganlah kaum itu merendahkan kaum yang lain, bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik. Ini penyakit juga. Ya jadi ini hati yang kita bahas tadi, hati yang sehat, selamat, hati yang sakit, sama hati yang mati. Nah kita tanya lagi, termasuk hati yang mana gitu. Saat mati, insyaallah semoga tidak nih, karena itu hati orang kufar, munafik dalam hati. Hati yang sakit nggak pernah dibilang. Sebenarnya ada penyakitnya. Nah inilah tugasnya kita tazkiyatun nafs. Kita harus akui masih banyak kekurangannya, ya masih banyak aibnya. Hanya saja Allah nggak menampakkan saja. Kalau seandainya Allah menampakkan habis maksiat langsung tertulis di sini, seret gitu. Kapur semuanya, nggak berani dekat-dekat. Makanya orang-orang soleh dulu memperumpamakan kalau seandainya dosa itu langsung muncul bau pada diri seorang, ya seorang ini kan manusia kan lari semuanya. Habis melakukan dosa langsung muncul bau, tak hilang-hilang. Bau sudah mandi, sudah pakai parfum, cek bau aja. Ya karena dosa-dosanya. Ya ada lagi memperumpamakan dosa itu kalau seandainya langsung muncul benjolan misalnya. Habis melakukan dosa langsung muncul benjolan. Semuanya akan lari. Ini hanya saja Allah masih menutupi aib-aib kita. Ya, Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat, istighfar. Ini kesempatan. Ya, jadi itu ya. Nah kembali ke, insyaallah kita bahas hati yang selamat dulu ya. Ya, hati yang sakit itu tadi. Ya, sekarang hati yang selamat. Hati yang selamat tadi yang selamat dari penyakit syubhat dan syahwat. Ya, karena para ulama itu membahas penyakit fitnah
Itu cuma dua sumbernya yang paling besar dan paling utama, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Apa itu syubhat? Syubhat itu berupa kabar-kabar, pemikiran, pemahaman yang menyimpang dan menyesatkan. Ya, jadi kabar-kabar, pemikiran, pemahaman yang menyesatkan. Karena syubhat itu sebenarnya nggak sadar masuk, menyambar-nyambar kita. Ya, misalnya kita lagi nonton film, nonton sinetron, itu sebenarnya masuk syubhat. Ini nama betul. Ada pemahaman yang menyimpang tapi kita biarkan. Oh nggak apa-apa, itu kan acting aja. Ya. Atau kita buka media sosial, kan kita tahu nih. Insya Allah panjenengan dengan ngapunten dengan umur sekian, insya Allah buatan sibuk media sosial ya. Itu generasi, ya kalau saya generasi 90-an. Dulu aku SMA belum ada HP. Belum ada HP, Facebook itu baru 2010. Tapi itulah. Sekarang kita lihat syubhat tadi, kabar, pemikiran, pemahaman yang menyesatkan, yang bukan dari Allah dan Rasulnya. Efeknya apa nih syubhat ini? Kalau kita membiarkan hati kita kena syubhat, syubhat itu pemikiran menyimpang, pemahaman yang sesat, ya. Was-was juga itu juga syubhat. Ya. Efeknya adalah kira-kira menghalangi apa nih? Misalnya kita sedang kena syubhat ini. Ayo mas ngaji, ayo ngaji. Kalau ngapain ngaji? Ya ngaji itu kan cuma gitu-gitu aja. Nah ini sudah mulai nih masuk syubhat. Berarti menghalangi seorang dari kebaikan, dari ilmu. Kalau punya ilmu, ilmunya jadi rusak. Jadi syubhat itu menghalangi seorang dari ilmu atau ilmunya menjadi rusak. Ya, mungkin ada yang mungkin dahulu ya, insyaallah di sini buat teman-teman. Jilbab itu nggak wajib. Yang wajib itu hatinya, yang penting hatinya bersih. Daripada itu jilbaban ya, dibayin orang terus. Ya, daripada itu jilbaban kalau ke mall ya, atau jilbaban ya gitu. Mendingan saya nggak jilbaban tapi saya sopan, saya suka senyum, saya bagi makanan ke orang. Itu syubhat atau bukan? Syubhat. Ya, apakah Allah tidak memerintahkan berjilbab? Memerintahkan. Tapi karena syubhat tadi, nggak usah jilbaban. Ini kan hak asasi manusia. Ya, haknya ilmunya terhalang. Kalau punya ilmu rusak, pemahamannya rusak. Nah ini ya, jadi pengaruh besarnya syubhat itu adalah membuat ilmunya rusak, atau pemahamannya rusak, atau menghalangi seorang dari ilmu yang benar. Betul. Kemudian syubhat ini ada dua, syubhat terhadap Allah dan syubhat terhadap makhluk. Betul apa nih saya mencatat ini? Syubhat terhadap Allah ini apa? Keraguan-keraguan tentang akidah, tentang ibadah. Ya biasanya muncul begini, ibadah itu kan ya nggak wajib. Yang wajib itu pokoknya kerja, mana, boleh, turun ya mencari nafkah. Ibadah itu sak beri lagi. Atau biasanya ragu-ragu, Allah itu ada atau enggak ya? Awalnya kalau dalam hadis disebutkan, awalnya syaitan masuk. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapakah yang menciptakan jin, manusia dan syaitan? Allah. Akhirnya karena nggak punya ilmu, siapakah yang menciptakan Allah? Iya, siapa yang menciptakan Allah? Waduh, ragu ini. Waduh, nggak bisa jawab. Akhirnya udahlah absen dulu ya. Saya nggak mau ngaji dulu, nggak mau ibadah dulu, mau refreshing dulu. Akhirnya tadi ragu. Bahasanya Allah itu nanti menciptakan atau diciptakan? Ya sebenarnya Allah itu menciptakan atau diciptakan? Menciptakan ya. Yang menciptakan pertama kali sebelum semuanya tidak ada. Makanya Allahul Khaliq. Ya, Badi'us samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada, yaitu contoh semisal sebelumnya. Ya, Allah itu ada sejak sebelumnya semuanya sebelum ada. Allah ada sejak semuanya sebelum ada. Ya, jadi Allah itu yang menciptakan
Ya, Allah itu yang mengatur. Makanya kita dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mengatur, mengurusi, menciptakan semuanya, ya, memberikan rezeki, memberikan ketenangan, memberikan rahmat dan seterusnya. Jadi ini keraguan-keraguan terhadap Allah. Ya, ini kan banyak nih. Ya, jadi syubhat ini akan merusak iman kita. Sehingga iman kepada Allah ragu, iman kepada malaikat ragu, kepada kitab-kitabnya ragu, iman kepada nabi dan rasul ragu, iman kepada hari kiamat ragu. Anggapannya kalau orang mati itu ya mati dikubur selesai, nggak ada urusan tanggung jawab, udah nggak ada yang menghisap, mati ya mati. Ya kenapa? Hanya sebatas pada pikiran, sama apa yang bisa dilihat, disentuh, diraba. Kalau nggak bisa disentuh, diraba, ya sudah nggak ada. Ya, ini namanya kaum ateis, ya ateis atau kaum yang dikenal dengan ibahiyah, mengatakan semua boleh, ya terserah, nggak ada bertanggung jawaban. Itu ya syubhat terhadap iman, akan syubhat terhadap Allah yang mempengaruhi iman dan akidah kita. Kemudian yang kedua, syubhat terhadap makhluk. Ya, ini bisa bersikap berlebihan atau meremehkan. Ini yang tadi penyakitnya. Ini penyakit kita kepada makhluk itu kalau nggak memuji berlebihan atau meremehkan. Kita misalnya ini muji orang berlebihan, akhirnya mengkultuskan, akhirnya apapun kata si fulan pasti benar, padahal dia bukan nabi. Nih. Jadi sampai mendewa-dewakan, sampai menganggap itu Tuhan. Ya seperti yang terjadi di kaum Khawarij, itu menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Ya, atau ada orang yang memuji Nabi berlebihan, ya, sehingga menganggap derajat ketuhanan. Ya, atau bersikap meremehkan. Ya, awalnya kita nggak suka sama orang itu kan Allah sopo itu diremehkan. Kemudian muncul ketidaksukaan. Muncul ketidaksukaan, tidak respect, tidak simpati. Akhirnya ketika dia melakukan kesalahan, apa yang terjadi? Ya, kita buka, lihat, aku iskrosol, ini gak api. Ya. Awalnya meremehkan, ya, kemudian muncul ketidaksukaan, muncul kebencian, tinggal diwujudkan dengan lisan, dengan anggota badan atau tidak. Awalnya itu nggak respect, merendahkan, kemudian benci musuh muncul, ya, akhirnya jadilah kezaliman. Ya, inilah nanti akan kita sebutkan nih, awal mula dosa itu awalnya dari keretakan hati. Setiap keretakan hati itu harus dilawan. Kalau boten nanti muncul tambah kuat, lama-lama jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, nah inilah yang tadi dikatakan, jiwa itu selalu mengarah kepada keburukan kecuali dirahmati Allah Ta'ala. Oke, kita masuk lagi ke syahwat ini. Ya, kalau tadi syubhat sudah, syahwat itu adalah kesenangan jiwa, kecintaan jiwa, namun yang berlebihan, sehingga mengalahkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang kita bahas adalah syahwat yang buruk. Nih, karena syahwat itu ada yang baik, ada yang bahkan kita harus punya syahwat. Kalau kita nggak punya syahwat, nggak bisa makan, nggak akan bisa kesini, nggak akan kumpul keluarga. Kenapa? Nggak ada keinginan sama sekali. Ya, namun yang dicela adalah syahwat yang berlebihan, yang mengalahkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tinggal kita lihat misalnya syahwat kita makan terus, ya, kuliner terus sampai lupa sholat, lupa zikir, lupa sedekah. Ini syahwat buruk. Ya, syahwat kita sukanya jalan-jalan, ya, sampai lupa sholat, lupa zikir, lupa pengajian, lupa baca Quran. Itu syahwat yang buruk. Syahwat kita itu suka belanja betul. Ya, itu wajar. Tapi kalau sampai berlebihan, sudah kantongnya ini sudah habis, ngotot aja gitu, tidak belanja, mutang-mutang dan sana kemari, bahkan sampai belanja pada sesuatu yang sebenarnya kita nggak mampu, atau belanja hal yang nggak perlu. Ya, itu syahwat.
itu penyakit. Ya, akhirnya sedekah enggak, yang bantu orang enggak. Terus pokoknya saya sendiri dulu. Kebutuhan saya banyak. Apalagi Shopee sering datang, paketan sering datang. Ya, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Jadi itu syahwat itu baik, namun yang dicela adalah yang berlebihan sampai menghalangi ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Nah sekarang kalau tadi nih syubhat itu merusak ilmu dan iman, merusak ilmu dan iman, keyakinan. Kalau syahwat ini merusak apa? Kalau kita selalu nafsu syahwat terus, kira-kira yang rusak di diri kita apa nih? Ibadah, amal solehnya. Amal solehnya itu jadi ogah-ogahan. Ya, jadi kehendak untuk beramal soleh itu hilang. Ya, karena sudah dikuasai syahwat. Males, yaitu sholatnya males, ngaji males, pengennya bawanya tidur, makan, terus pokoknya senang-senang ya, jalan-jalan dan sebagainya. Jadi kalau syubhat tadi merusak ilmu dan iman kita. Ya, kalau syahwat merusak kehendak dan amal kita, amal soleh kita rusak. Jadi malas bawaannya. Syahwat ini ada dua, sebagaimana syubhat tadi. Syahwat ada dua, syahwat yang bisa dilihat, dirasakan, namanya hissi. Syahwat yang bisa dirasakan, dilihat itu seperti syahwat perut, kabutan ya. Syahwat perut dan yang di bawah perut. Ya, syahwat perut itu yang makanan. Makanan kalau di bawah perut dia kemaluan, syahwat terhadap lawan jenis. Kita semuanya ada itu. Syahwat perut, syahwat lawan kemaluan, lawan jenis. Ya, ada yang suka kuliner tuh? Semuanya. Silakan, tapi jangan sampai berlebihan. Boros, kemudian apalagi menyampingkan sedekah, ya, nggak bantu orang lain. Silahkan, namanya kita punya syahwat, tapi jaga manajemen syahwat itu ya, jangan sampai berlebihan. Demikian juga terhadap lawan jenis, ya kita semuanya ada, namun jangan sampai berlebihan sampai istilahnya itu suka melihat rumput tetangganya. Ya, karena rumput tetangganya itu lebih hijau, soalnya rumputnya sintetis, rumputnya rumput buatan. Kalau rumput sendiri nggak pernah disirami, nggak pernah dirawat, ya pasti pulang. Jadi dia sukanya nengok tetangganya. Ya, atau yang lebih dari itu ya, perbuatan zina dan sebagainya. Ya, kemudian ada syahwat secara makna. Apa ini? Ya, cinta kedudukan, cinta popularitas, suka tampil, ingin terkenal, ingin dipuji, disanjung, ini namanya syahwat. Ingin eksis, merasa dihargai, ingin diwongkannya, bahasa kita. Ya, jadi cinta kepada kedudukan, popularitas, suka tampil, agar dikenal, disanjung, ya, dipuji, ingin dilayani dan seterusnya. Nah, ini penyakit-penyakitnya, penyakit syubhat dan syahwat. Jadi dari sini kita bisa melihat nih, sudahkah kita selamat dari syubhat dan syahwat? Iya, berarti tiap hari, tiap detik, tiap saat berarti kita harus apa? Tazkiyatun nafs. Kenapa? Karena syubhat dan syahwat ini kalau dibiarkan, ya awalnya mungkin hati kita sehat, lama-lama sakit, lama-lama mati. Ya, kita lihat contohnya ya, seperti di surat At-Taubah ayat 125. Ya, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadahum rijsan ila rijzihim wa matuhum wa hum kafirun. Ya, atau di surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Penyakit kalau enggak dibersihkan akan semakin tambah parah. Ya, sedikit aja penyakit hati tadi, ya harus dibersihkan. Jadi At-Taubah ayat 125 tadi, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka penyakit itu akan semakin bertambah, ya bertambah terus bertambah sehingga dia mati dalam keadaan kafir.
Ya itu kalau penyakit dibiarkan. Atau di surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahum maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Kalau enggak disembuhkan segera akan bertambah. Ini juga syahwat. Syahwat itu kalau tidak dibersihkan, ya, maka akan semakin liar. Nih, mungkin kita pernah mengalami syahwat liar nih. Syahwat kita nggak harus lawan jenis, ya, bisa terhadap harta. Pokoknya liar sudah terhadap harta. Pokoknya pengen itu semuanya harus. Gila jabatan, ya, sudah punya jabatan ini pengen nambah terus, pengen diperpanjang terus, ya nggak pernah selesai. Ya terhadap lawan jenis sudah punya satu, pengen dua, pengen tiga, pengen empat, ya pengen yang lain, pengen yang kurus, pengen yang rapi, ya pengen yang gemuk, pengen yang ini, pengen ini semuanya. Jadi ya istrinya syahwat tadi seperti lautan tak bertepi, atau seperti yaitu orang yang sedang di lautan, semakin minum semakin haus, nggak akan pernah habis, nggak akan pernah selesai. Baru kapan selesainya? Hatta zurtumul maqabir. Makanya di alhaakumut takatsur. Kalian itu saling berbangga-bangga, berbanyak-banyak terhadap harta, anak, istri. Kalau ketemu kan anaknya berapa, ya rumahnya berapa, rumahnya tinggal di mana, kendaraannya apa kesini. Ya. Yang ditanya itu berbangga-bangga itu. Ya makanya dalam hadis yang lain disebutkan laukan lebih Adam wadiyan ya lan tawakkalifan. Kalau seandainya manusia itu punya 2 lembah emas, pasti menginginkan yang ketiga. Mas sudah punya 3, 4, 5 terus. Ya, walayam lahul jafal abdi illa turab. Gak ada yang bisa menyumpal mulut hamba itu kecuali tanah. Kalau sudah masuk tanah, ya masuk kuburan sudah selesai. Nah kita nggak ingin seperti itu. Ini makanya di sini bahaya sekali syubhat dan syahwat ini. Yang tadi kita sebutkan, syubhat itu merusak ya ilmu, keyakinan, pemahaman kita. Ya sedangkan syahwat itu merusak amal soleh kita sehingga malas bawaannya. Ya sehingga bawaannya itu ya syahwat terus, bersenang-senang terus. Jadi itu nih. Jadi itu urgensi kita mengetahui penyakitnya sehingga hati kita tidak selamat. Ini nggak cukup nih pembahasannya itu. Mungkin lanjut minggu depan. Insyaallah ada Kamis lagi nih. Jadi kita tutup dengan tujuan dari tazkiyatun nafs. Kenapa kita harus mentazkiyah jiwa kita? Ya, tujuannya yang pertama meraih ketenangan jiwa. Hati tenang, jiwa tenang itu tadi sudah kita sebutkan harus selamat dari 2, yaitu penyakit syubhat dan syahwat. Pertanyaannya, obat dari syubhat dan syahwat itu kira-kira apa? Nah, kalau tadi kita sudah tahu syubhat itu merusak ilmu iman. Berarti biar enggak terkena syubhat harus belajar ya ilmu dan iman. Jadi saat ini kita sedang menggali ilmu, mencari ilmu dan juga menambah iman. Dengan cara apa? Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam, mengenal ibadah. Ya, jadi ketenangan hati itu dengan ilmu dan iman, laras nih. Atau ketenangan hati dengan rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, ya, anak istri yang cukup saja. Tapi anak muda boten nih. Yang masih muda ini jiwanya meronta-ronta, memberontak. Iya, panjenengan kan sudah pernah. Lah tuh belum. Ini anak-anak muda misalnya. Iya, jadi berarti kita harus mengiringi agar jiwa kita tenang dengan ilmu dan iman. Itu selamat dari syubhat. Satu lagi, biar kita enggak dikuasai oleh syahwat, berarti kita harus beramal. Jiwa tenang itu dengan ilmu, iman dan amal soleh. Ayatnya banyak seperti surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Manusia itu semuanya pasti rugi
pasti celaka. Siapapun orangnya, mau kaya, miskin, mau cantik, jelek, mau laki-laki, perempuan, dan semuanya ya disebabkan dengan kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman. Biar dapat iman harus berilmu, berarti ilmu, iman, kemudian beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Saat ini kita saling menasihati. Jadi itu agar jiwa kita tenang. Kemudian juga agar kita selamat dari fitnah. Tujuan kita tazkiyatun nafs itu agar selamat dari fitnah. Sekali lagi, fitnah tadi sudah kita sebutkan, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kalau itu sudah kita lakukan, maka itu yang kita harapkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi tujuannya adalah agar kita yaitu tenang jiwa kita dan juga selamat dari fitnah. Mungkin itu Ibu binti rahmatullah taala, sedikit juga tambahan faedah dari tazkiyatun nafs. Ya, seperti yang tadi sebenarnya sudah kita isyaratkan. Jadi kalau kita tanya, tazkiyatun nafs itu menyelamatkan ataukah mencelakakan? Menyelamatkan. Menghidupkan hati atau mematikan hati? Menghidupkan hati. Mendatangkan kebahagiaan atau menjaga hati atau merusak hati? Hati sudah paham semua. Kemudian mengobati hati atau mengobati hati? Ya sudah berarti. Begitu pentingnya tazkiyatun nafs. Tinggal caranya ini bagaimana. Langkah-langkah tazkiyatun nafs itu secara mudahnya, setiap kita punya dosa, kesalahan langsung dibersihkan. Enggak pakai lama, enggak pakai undang-undang. Kemudian setelah bersih, langsung tutup dengan amal soleh. Seperti sabda Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Enggak di sini, enggak di masjid, di jalanan, semuanya harus bertakwa. Kadang takwa itu cuma di pakaian. Kadang itu takwa cuma di masjid. Kalau sudah di pasar, ya disenggol orang dikit, apa ya? Langsung mulut singanya keluar. Ya, digoda dikit orang ya, maksudnya diejek dikit langsung balasnya ya nggak karuan. Ya jadi takwa itu dimanapun kita berada. Ya kemudian selama kita berusaha, namun namanya manusia itu kadang salah, kadang lupa, kadang keceplosan, kadang kepleset. Nah kalau sudah seperti itu, iringilah ya kesalahan itu dengan kebaikan. Pasti kebaikan itu akan langsung menghapusnya. Jadi iringilah keburukan dengan taubat, istighfar, dan langsung tutup dengan amal soleh. Nah kita hari-hari itu hanya sibuk itu saja. Jadi nggak kober ngurusi orang, nggak kober ngurusi medsos orang ya, ngurusi tetangga ini, nggak kober. Kesalahan kita masih banyak. Ya, namun itulah nanti akan kita sebutkan. Semuanya itu akan mudah. Yang tadi kita sebutkan di surat Yusuf ayat 53, illa man rahima rabbi, kecuali dirahmati oleh Allah. Berarti kita harus selalu meminta. Ya, makanya doa yang dicontohkan oleh Nabi adalah di sebagai penutup, Allahumma ati nafsi taqwaha. Benar nih? Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Tulisannya jelek kan? Oh iya, yang hitam nih. Di lancinya besar Ustaz. Video di lancinya besar. Oh iya.
zakkiha. Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha. Didiknya yang ditulis. Tulis. Dikerjain. Ini kan yang ngajar. Ya Allah, berilah. Ada jiwa. Judulnya doa apa tadi? Doa memohon kesucian jiwa. Ada di buku banyak. Sebelumnya sudah pernah hafal nih? Belum. Ini harus kita baca berulang-ulang ya. Karena ini doa membersihkan, mensucikan jiwa. Kalau di Google cukup ketik doa mensucikan jiwa. Itu ada nanti. Ini hadisnya dari hadis riwayat Muslim.
Ya mungkin itu nih yang bisa dibahas. Setelah kita mengetahui tazkiyatun nafs maknanya, kemudian macam-macam jiwa, macam-macam hati, dan begitu pentingnya tazkiyatun nafs, maka kita harus berusaha. Makanya tadi kita tutup, usaha kita itu tidak akan meraih hasil kalau tanpa doa pertolongan dari Allah Ta'ala. Bukankah tiap hari kita mengatakan iya kena ibu harinya? Ya, itu maknanya adalah kami hanya beribadah kepada-Mu ya Allah. Namun kami gak akan bisa istiqomah ibadah tanpa pertolongan. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah, rajinlah pada hal-hal yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah. Namun jangan bersikap lemah. Ya, tidak boleh namanya putus asa dari rahmat Allah. Sehingga mengatakan, ya saya gini-gini aja lah, saya sudah putus asa, nggak boleh. Yakinlah rahmat Allah itu luas. Ya, rahmat Allah itu luas lagi dan bumi bahkan lebih. Yang turun ke dunia itu baru 1%. Itu sudah mencukupi makhluk manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Semuanya kebahagiaan. Jadi jangan khawatir nggak kebahagiaan lagi. Makanya di sini harus banyak-banyak doa ini dan juga harus mengakui ya saya sakitnya di sini, saya kurang ikhlas, saya kadang masih suka cekcok sama si fulana, saya masih saingan sama ya, saya dulu pernah disakiti orang belum bisa memaafkan dan sebagainya. Jangan dipendam ya Bu, keluarkan tapi dibersihkan. Jangan dikeluarkan balas dendam, nggak akan menyelesaikan masalah balas dendam. Ya, mungkin jika Anda ditanyakan, silakan. Iya. Iya. Tidak sadar menyadari bahwa dia itu menyakiti kita, tapi kita tuh sakit, nggak bisa maafkan, padahal dia nggak tahu apa-apa, dia nggak bernasar atau nggak merasa gitu. Oke. Itu seperti dalam hadis Nabi, seorang mukmin itu man asa'athu sayyi'atun. Ya. Setiap mukmin itu keburukan yang dia lakukan itu membuat dia gusar, membuat dia gelisah. Itu sudah tanda-tanda hatinya hidup. Karena tanda-tanda hati hidup itu setiap melakukan sedikit saja kesalahan dia gusar, merasa. Misalnya tadi banyak yang sebutkan nggak sengaja keceplosan orang, ya memang nggak terasa, tapi hati kita aduh tadi jangan-jangan menyakiti orang. Ya sudah, kita istighfar, kita lihat responnya ke orang tersebut. Ya, mungkin kita ajak salaman, kita ajak ngobrol, kok gini mukanya biasa, ya, berarti dia nggak merasa. Atau kita langsung minta maaf, sepurani atau minta maaf, ngapunten kemarin begini, untuk melegakan itu. Ya, jadi dalam hadis Nabi yang lain, yaitu al-ithmu mahaka fi nafsika, yaitu dosa itu yang membuat hatimu menjadi gelisah. Ketika kita melakukan dosa gelisah, itu sudah tanda hatinya hidup. Maka harus dibersihkan. Kalau itu kaitannya dengan Allah, dengan istighfar, taubat. Kalau itu kaitannya dengan manusia, yang minta keriduannya, meminta maaf. Meskipun dia nggak ngerasa. Kadang ketika kita minta maaf, Allah menurut doanya. Tapi jangan dikira Allah menurut namun tentu bahasanya hanya sekedar itu. Bisa orang awalnya sedikit. Ya, kemudian apalagi itu menjadi kebiasaan kita. Ya mungkin ke orang itu biasa, tapi kalau ini kita terapkan ke orang lain yang sensitif, udah kena gitu. Jadi ini berarti agar mulut kita tidak ceplas-ceplos, tidak ini, kita jaga hatinya. Karena ceplas-ceplos itu gara-gara hati yang nggak terkontrol, akhirnya ya seperti kalau kita di kendaraan di jalanan, misalnya emak-emak atau ibu-ibu nggak sengaja rating ke kanan, ke kiri, itu sopirnya kan, woi, gitu. Atau ya itu ucapan-ucapan kotor dari supir-supir itu, nah itu kan dari hati, kebiasaan yang nggak bisa dihilangkan.
Ini bisa contoh saja. Insya Allah nanti ada pembahasan tanda-tanda hati yang sehat sama tanda-tanda hati yang sakit. Sebagai pamungkas nanti di pertemuan berikutnya insya Allah. Ada Kamis kelima nih. Iya. Insya Allah. Monggo jika ditanyakan. Ya, ini doanya dihafalkan, monggo dibaca nih setelah sholat ataupun di antara adzan dan iqamah atau di sujud-sujud kita, di doa-doa mustajab, ya itu harus dibaca. Ya. Insya Allah pulang dengan hati yang sehat. Insya Allah. Nah, berarti nanti ujiannya sudah mulai. Ya, karena setiap orang yang sudah ngaji berilmu pasti nanti kan diuji, entah lagi entah itu dari keluarganya, anaknya, istrinya, tetangganya, atau ketika dia ibadah sudah mulai malas, sudah mulai turun, baru keluar sejenak aja sana nanti ujian muncul. Ya. Sama-sama nih, makanya butuh teman, butuh perkumpulan, butuh paguyuban yang saling menasihati. Itu nikmat. Karena bertemu teman itu seperti air kehidupan. Ya, bayangkan kalau kita sendirian, nggak punya teman, nggak ada yang nasihati, ya kita hancur nanti. Ngomong nggak bisa. Monggo jika ada yang ditanyakan. Sama paham semuanya nih. Monggo ada yang ditanyakan. Apa? Ini nanti juga saya tuliskan nih. Ini sebenarnya file nanti kita edit dulu. Baru nanti kalau sudah jadi kita bagikan misalnya. Ini kita akhiri. Pengamatan jika ada salahnya, kita mohon kepada Allah hati yang bersih, hati yang sehat, dan kita mohon kepada Allah agar diselamatkan dari penyakit syubhat dan syahwat. Kita mohon kepada Allah, ya Allahumma ati nafsi taqwa, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arzuqna quluban salimah, Allahumma arzuqna quluban salimah, Allahumma arzuqna quluban salimah. Allahumma amin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.